Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Hadirin jamaah salat Isya menjelang salat Qiyam Ramadan, Masjid Al-Muhajirin rahimahullah. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmat dan nikmat darinya hingga pada hari ini, pada saat ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga diberikan banyaknya kesempatan hari ini, terutama kesempatan kita bisa menunaikan ibadah shaum kita dan hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka senantiasa meningkatkan kedekatan diri kita taqwa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita tergabung di dalamnya yang setia untuk menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir kehidupan kita masing-masing. Tema kita pada saat yang singkat ini adalah target penting kehidupan seorang muslim. Target artinya sesuatu yang hendak kita capai. Target adalah sesuatu yang kita perjuangkan agar kita menjadi sukses dengan cita-cita tersebut. Target yang saya maksud di sini adalah target kehidupan akhirat kita, bukan target kehidupan duniawi kita yang fana. Harifullah sebenarnya tidak banyak target yang perlu kita perjuangkan untuk mendapatkan kemuliaan, keselamatan di akhirat nanti. Hanya 3 saja targetnya. Yang pertama, bagaimana nanti ketika kita kembali pada Allah, Allah ridho kepada kita. Bagaimana kalau ketika kita kembali pada Allah,
Itu tujuan penting kita beragama, tujuan penting kita beribadah, tujuan kita beramar ma'ruf nahi munkar. Hidup ini singkat dan kematian itu pasti datang. Maka kehidupan adalah kesempatan untuk kita meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, juga tidak kalah penting meningkatkan interaksi muamalah kita. Beragama, apakah sholat, zakat, puasa, haji, tidak hanya menjalankan rutinitas formal syariah, tapi dia punya tujuan. Tujuannya tidak ada lain. Bagaimana kelak ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, ketika target tadi tercapai, maka saat sakratul maut Allah memanggil kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah panggil, wahai jiwa-jiwa manusia yang mutmainnah. Siapa mereka yang berjiwa mutmainnah? Tidak ada lain kecuali orang-orang yang beriman dalam Islam, yang dia memiliki kesungguhan menjalani hidup ini untuk selalu berada dalam apa yang telah Allah tetapkan. Maka dalam Al-Quran Allah nyatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Al-An'am 155. Dalam ayat ini Allah memastikan bahwa Allah nyatakan apa yang kami turunkan, apa yang kami perintahkan dalam Islam ini, maksudnya Allah nyatakan sirati mustaqim, jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kamu, dan jangan kamu cari jalan yang lain, aturan yang lain, agama yang lain selain Islam. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili, akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu diwasiatkan kepada kamu, disampaikan kepada kamu, didakwahkan kepada kamu Islam ini dan aturannya ini, agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Jadi takwa adalah puncak tujuan ketaatan kita dalam beragama. Yang ketika itu ikhlas karena Allah, maka Allah akan ridho pada kita, ridho dari segala apa aktivitas kita. Maka sangat penting membersihkan niat dalam beribadah. Innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung dengan niat. Innamal a'malu bil khawatim, segala niat, segala amal tergantung bagaimana pada akhirnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas kita di dunia yang fana ini tidak ada lain kecuali mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Tetapi karena manusia, yang namanya manusia, ada sebagian mengaku beriman pada Allah, tapi dia tidak memiliki kesungguhan untuk menjalankan agama ini. Maka Allah ingatkan kita sebagai yang beriman, ya alladzina amanu la takhunu Allah wa rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna indahu ajrun azim. Allah ingatkan kita orang beriman, wahai orang yang beriman,
Betapa banyak panggilan Allah kepada orang beriman, supaya kita takwa kepada Allah, supaya kita taat kepada Allah dan Rasul, supaya kita beramal saleh. Ini menunjukkan bahwa ternyata beragama yang benar tidak hanya ada pada keyakinan yang benar saja, tapi adanya pada ketaatan pada perintah-perintah Allah. Kalau hanya beragama dengan keimanan semata, tentu iblis laknatullah juga makhluk yang beriman pada Allah, karena dia percaya Allah Tuhannya. Tapi kenapa iblis menjadi penghuni neraka jahanam? Bukan soal keimanan, tapi soal tidak adanya ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih menyatakan diri beriman, maka hari ini ada kesempatan untuk kita membuktikan iman kita itu dengan memaksimalkan ketaatan. Terutama kita sudah berada hampir pertengahan Ramadan, adalah kesempatan untuk meraih satu malam yang nilai ibadahnya sama dengan 1000 bulan. Alangkah besarnya keberkahan di bulan Ramadan ini. Orang yang beriman, yang memiliki ketaatan dan kesungguhan dalam beribadah kepadanya, insya Allah akan berikan kemuliaan kepadanya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, dengan ridhonya, berjumpa dengan Rabbnya dengan diakui sebagai hambanya, berjumpa dengan Rabbnya, dia masuk ke dalam surganya, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal saleh. Apa itu amal saleh? Amalan perbuatan orang yang beriman yang dia ikhlaskan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita selalu membaca dalam takbiratul ihram dan kita baca doa kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu dzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Ini adalah ikrar kita di hadapan Allah, bahwa kita mengaku akan menghadapkan wajah kita masing-masing, hidup kita di dunia ini hanya pada Allah yang mencipta langit dan bumi, dengan dua sikap penting. Pertama, sikap hanifan, dan kedua, sifat muslimah. Hanifan adalah hati yang jujur, hati yang ikhlas, hati yang mentauhidkan Allah. Sedangkan musliman adalah yang beriman, yang memiliki ketaatan terhadap syariat agama ini. Sehingga dengan dua sikap itulah kita nyatakan wama ana minal musyrikin, aku tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Karena Rasul nyatakan man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala jannah. Siapa yang mati tidak ada syirik pada Allah, Allah masukkan dia ke dalam surganya. Halikumullah. Hari tadi kita baca di mukadimah tausiah singkat ini, Rasul menyatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nabi menyatakan setiap umat Islam semua mereka akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali umatku yang membangkang. Kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga itu? Rasul nyatakan, man ata'ani dakhala al-jannah, siapa taati aku, itu orang yang mau masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, itulah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Maka baik kembali kita selalu mengevaluasi diri kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Sudah sejauh mana iman kita, Islam kita melahirkan ketaatan hingga akhir kehidupan kita masing-masing. Inilah makna ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan berserah diri dan keadaan taat pada Allah.
Itulah hakikat kemusliman seseorang itu. Iman kepada Allah, memiliki ketaatan kepada apa yang diatur oleh Allah. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan hari-hari kita